pengen pulang, gak mau di sini, pengen pulang. Coba kayak ada yang ngelilingin dan ada yang lari-lari. Ada yang lari-lari? Iya, jadi ngedengar suara ketepuk-ketepuk gitu. Oke, selamat malam teman-teman Losmen Bawah. Kali ini balik lagi ya di konten misteri tentunya. Dan mungkin hari ini gue bakal bawain konten yang sedikit berbeda ya. Jadi kita akan coba ngobrol-ngobrol nih sama salah satu guest star ya, sama bintang tamu. Kenalan dulu, Mang. Siapa namanya? Oke, perkenalkan nama saya Asep Budianto Yan Marsidik ya. Saya asli dari Sukabumi, kuliah di Bandung, dan sekarang stay di Jakarta. Oke, siap. Kesibukannya lagi sibuk apa nih, Mang? Kalau sekarang sih kesibukannya dagang, konten sama naik gunung. Wow, keren banget. Oh, konten juga? Konten juga. Ya. Oke, siap. Namanya Mamang Asep nih, mantap banget ya. Teman-teman Losmen Bawah, kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol ya tadi sama Mamang Asep tentang salah satu pengalaman yang cukup menarik untuk kita perbincangkan ya di konten ini. Katanya sempat punya pengalaman mistis ketika pendakian nih, Mang ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu di gunung mana tuh, Mang? Di Gunung Lawu. Di Gunung Lawu ya. Oke. Kejadiannya tahun berapa tuh? Kejadiannya 2 tahun yang lalu sih, Bang. 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih benar-benar keinget banget. Bahkan pas mau cerita diundang ke sini juga, gak tau kenapa dingin banget nih. Aduh. Pakai jaket sumpah ini di Bandung kan. Iya. Di Bandung malam-malam dingin banget. Badan tuh gak tau kenapa. Asli. Oke, cukup menarik ya. Langsung aja mungkin ya, kita akan coba kuliti kisah-kisah menarik yang akan diceritakan oleh Mamang Asep. Ini yang pertama, saya jadi penasaran nih, Mang. Itu awalnya kayak gimana sih ceritanya? Kalau boleh diceritain pertama dari persiapan ataupun dari bawah ya sampai pendakian itu ceritanya kayak gimana? Oke, jadi pendakian pada waktu itu tuh kita 5 orang ya, Bang. Oke. 5 orang. Abang atau Akang? Akang aja lah, biar Sunda banget ya. Jadi pendakian itu 5 orang, 3 orang itu laki-laki, 2 orang perempuan. Nah, kebetulan pas waktu itu tuh kita tuh cuman baru beberapa kali lah kesana. Jadi 2 orang yang udah pernah kesana tuh 2 orang, saya sama teman saya. Nah, sisanya yang bertiga itu belum pada pernah mendaki ke Gunung Lawu, kayak Cericeto waktu itu ya. Kebetulan juga waktu itu hujan, kita nyampe ke base camp itu kesiangan nih, Bang. Nyampe ke base camp itu kita jam 1 siang, Kang. Oh, jam 1 siang? 1 siang, nah otomatis kita beres-beres sarapan dulu dan mulai trekking itu 1:30 kita. 1:30 kita mulai trekking. Untuk dari awal Kang, dari pos 1 itu masih aman-amannya aja, Kang. Aman ya. Aman, nggak ada istilahnya kejadian-kejadian yang aneh lah ya. Kemudian dari pos 2 ke pos 3 itu di sana tuh kayak gimana ya, padahal itu tuh di weekend kita, Kang. Di weekend banyak banget ya, maksudnya tuh rame juga ya? Yang mendaki pas waktu itu. Tapi kayak beda gitu, kan vibes-nya gitu. Iya, vibes-nya dari pos 2 nih, mulai dari pos 2 ke pos 3 itu udah mulai beda nih hawa-hawanya itu. Itu jam berapa tuh? Itu kira-kira udah asal lah, kan bawa cewek juga ya, yang 2 itu. Dan mereka pun baru pertama ke laut kan. Jadi otomatis kita mau nggak mau saling nge-backup satu sama lain kan, Kang ya. Kurang lebih setelah asar perjalanan ke pos 3 ini hawanya kok beda banget gitu kan. Beda banget. Terus di pos 3 juga teman saya itu yang satu lagi namanya itu Dewi. Yang perempuan itu. Nah, si Dewi ini tiba-tiba badannya itu panas. Kejadian jangkalnya itu dari awal trekking ke pos 3 itu dia itu hawanya beda. Pertama hawanya beda, kemudian dia tiba-tiba panas demam. Padahal tadi pas di BC itu fit banget, ketawa-ketawa di jalan. Pas di sana mulai nih si Dewi itu ngerasain panas pas di itu tuh, kan.
Oke, di sana istirahat dulu. Nah, mulai dari pos 3 nih mulai aneh, makin gelap menjelang ke maghrib. Kita trekking ke pos 3. Oke. Pos 3 pelan-pelan banget, Kang. Nah, di pos 3 itu kita nyampe maghrib. Pos 3 nyampe maghrib. Ya, di pos 3 itu kita nyampe maghrib. Dan karena kita tuh punya target ya, Kang, pengen di kan area campnya itu di Bulak Peperangan, Kang ya. Bulak Peperangannya itu setelah pos 4. Nah, kita pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali dari pos 3 menuju ke pos 4 ya, Kang. Setelah itu melanjutkan perjalanan kembali ke Bulak Peperangan. Nah, kita lanjut berjalan-jalan pelan-pelan. Nah, dari pos 3 ke pos 4 ini satu lagi teman Kenapa saya. Tuh? Ya, si Sarah ini kan temen yang cewek itu 2 ya. 2. Sarah sama Dewi. Sarah ikutan panas juga badannya, nggak tahu kenapa. Teh jalan-jalan dipaksain pelan-pelan, carrier-nya udah dibawain tuh sama teman saya. Oke. Dibawain. Karena nggak kuat, udah nggak kuat ya badannya. Jadi si dua cewek yang itu tuh tiba-tiba sakit dan carrier itu udah dibawain, Kang. Lemes banget badannya itu, Kang. Ini tuh panas. Nah, nyampe pos 4 kurang lebih setengah 8-an, udah itu kurang lebih setengah 8 malam. Karena kondisi yang perempuan ini nggak fit, kita juga udah berat. Nah, di trek ini dari suasana itu udah beda banget, kayak mulai awal kita trekking, makin nggak enak banget hawa tuh, apalagi hati tuh ya kenapa ini tiba-tiba nih si mental anak kena ya. Iya. Padahal dia anaknya istilahnya sering olahraga, sering lari gitu, sering berenang. Nah, kenapa jadi ngedrop kayak gini gitu kan maksudnya tuh. Padahal di BC juga ketawa-ketawa. Di pos 4 kita sedikit merenung juga, ngelihat keadaan mereka, si makan apa-apa, tapi mereka tetap kekeh walaupun masih sakit, terus pengen ngecamp di sana katanya. Jadi melanjutkan perjalanan gitu kan dari pos 4 itu. Nah, kemudian kita sedikit melanjutkan perjalanan nih, dipaksa nih dari pos 4. Nah, dari pos 4 nih kan. Dari pos 4 ini jalan itu kayak makin berat. Jalan makin berat. Jam berapa tuh kejadiannya, Mak? Itu jam 8-an. Jam 8 malam. Ya, melanjutkan perjalanan dari pos 4, niatnya di Bulak Peperangan. Setelah itu kan area campnya di pos 4 itu, terus kita jalan berat semuanya, Kang. Baik itu yang saya sendiri, pribadi gitu kan, saya pribadi yang bagian nge-backup si cewek yang berdua ini. Kemudian teman saya yang berdua lagi, dia bawain carrier yang si ceweknya kan. Pelan-pelan, tapi itu benar-benar makin berat banget dalam kondisi hening gimana nih, Kang? Hening. Hening banget di sana tuh, kita nggak ngelihat pendaki lagi yang naik. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali di sana. Cuma rombongan Mamang Asep berarti? Iya, cuman rombongan saya. Pas waktu itu yang masih melanjutkan perjalanan ke Bulak Peperangan. Yang melanjutkan perjalanan. Nah, di sana satu lagi, si Dewi tiba-tiba muntah. Masih trek teh. Tiba-tiba muntah. Dan muntahnya tuh kayak beda, bau banget, Kang. Bau? Kayak bau? Kan kalau muntah biasa mah udah biasa gitu kan, bau itu doang kan. Kalau ini mah kayak bau banget. Si muntahnya tuh si Dewi tuh. Akhirnya kita memutuskan kan, mau nggak mau ya udah lah, walaupun belum nyampe ke Bulak Peperangan, udah di sini aja ngecamp seadanya, walaupun ada lapak tuh dikit. Untungnya tuh ada lapak dikit. Di sana kita langsung aja hadirin tenda. Memutuskan untuk ngecamp di situ tuh. Iya betul, ngecamp di sana karena benar-benar panik banget nih. Tiba-tiba si Dewi muntahnya bau banget, menyengat banget baunya. Dengan kondisi badan yang demam panas tadi ya. Panas. Kita memutuskan untuk langsung buka tenda, langsung ganti baju semuanya, safety, langsung masak juga diganti. Nah, setelah itu si Sarah makin menggigil. Sarah menggigil? Menggigil. Menggigil di sana tuh, padahal udah ganti baju, udah dikasih makan. Kayak semuanya pokoknya udah rapi. Pokoknya si cewek yang kedua itu benar-benar gimana ya, kayak kesiksa gitu loh, Kang.
Kayak kesiksa gitu. apa emang baru pertama kali mendaki apa gimana tuh Sarah? Enggak, kalau sebelumnya mereka berdua udah sering ke mendaki kan, udah pernah maksudnya kan. Pernah ya. Nah, yang pertama itu ke Gunung Lawu. Oke. Jadi yang pertama itu ke Gunung Lawu dia. Kondisinya seperti ini padahal mereka yang tadi di cengengesan di base camp sebelum aktif pendakian lah ya, aktif, gitu. Tiba-tiba kayak gini gitu kan, jadi sakit kayak gini. Udah kita obatin, disuruh sholat dan lain sebagainya. Ternyata si Dewi nggak bilang Apa tuh? dia tuh lagi haid. Dia lagi haid. Lagi haid si Dewi. Baru tahu tuh pas disuruh sholat. Oke. Katanya dia lagi haid. Oke, itu mungkin pertama lagi haid. Jadi emang sorry nih Kang saya potong ya. Memang kalau mendaki itu disarankan dalam kondisi yang sedang tidak haid ya untuk wanita ya. Iya sih, yang pertama dari kondisi fisik juga kan ngaruh ketika lagi haid. Iya sih benar. Ngaruh. Terus katanya kan mitos-mitos kalau yang lagi haid hanyir katanya kan. Iya, bau amis ya. Bau amis gitu kan. Biasanya suka diikutin atau gimana kan. Sedikit mengundang. Mengundang gitu. Oke, lanjut. Dia tuh nggak bilang. Di sana ya udahlah, karena udah itu juga nggak bisa marahin atau apa ya. Karena kondisi dia lagi itu juga. Oke, semuanya udah beres. Nih kita tuh kan dari asalnya harusnya 2 tenda nih. 2 tenda ngedirin itu buat laki-laki 3 orang, perempuan yang 2 dipisah. Oke. Nah karena kondisi yang ini perempuan ini lagi sakit, akhirnya semua kita dimasukin dari satu tenda itu jadi berlima. Iya. Tenda berlima. Oke, satu tenda berlima. Kita udah semuanya, udah makan, udah ngapa-ngapain. Nah, di sana mulai mau tidur nih semuanya. Oke. Jam berapa tuh? Kurang lebih jam 10-an lah. Jam 10 ya? Jam 10, karena nanganin dulu yang 2 ini nih lamanya. Nah, pas mau tidur, padahal hening, tiba-tiba ada yang lempar tenda. Tenda ada yang lempar? Ada yang lempar. Sumpah tuh merinding banget. Oke. Itu lempar kayak gimana? Batu apa gimana tuh, Mang? Gak tahu, jadi langsung kena tenda, puk langsung. Kita semua kaget. Tapi yang ngerasain itu semuanya atau Mamang semuanya? Oke. Semuanya ngerasain. Oke. Otomatis kaget dong kita. Ayo lihat ada itu apa? Ngejurung-jurung kan? Ada pendaki lain nggak atau ada apa nggak? Akhirnya saya keluar kan, lihat pas keluar nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa? Nggak ada siapa-siapa. Oke, lanjut. Udah nggak ada siapa-siapa, saya masuk lagi. Oke, pokoknya tidurlah. Saya ngasih tahu ke teman-teman, tidur, baca doa dulu. Sana. Nah, setelah kejadian lemparan itu, tiba-tiba kayak ada yang ngelilingin tenda tuh, ada yang lari-lari. Sorry, Mang. Ada yang lari-lari? Iya, jadi ngedengar suara ketepak-ketepuk gitu. Itu maksudnya ketepak-ketepuk yang lari-lari itu sendiri atau banyak gitu kedengarannya? Rame kan? Rame. Itu kondisi udah pada tidur tinggal Mamang Asep atau semuanya emang merasakan hal itu juga? Semua merasakan sebelum kejadian, belum lama sebelum kejadian dilempar tenda itu. Pas mau tidur malah ada seakan-akan orang yang mengelilingi lari-lari dikelilingi tenda itu ya? Betul. Nah itu kita semua panik kan. Pasti. Karena saya udah memeriksa keadaan luar, gak ada siapa-siapa. Ya. Merinding banget. Oke. Oke, lanjut, Mang. Di sana langsung apa nih? Kesalahan apa nih kan? Dari awal dari pos 2 ini kita kayak gini, ada yang aneh kan. Langsung kita semuanya istilahnya introspeksi lah. Banyak-banyak istighfar, langsung semuanya baca ayat kursi. Jauh bareng-bareng kan. Ada bener-bener panik kan, nggak ada siapa-siapa, nggak denger rame. Tiba-tiba rame ya? Tiba-tiba rame. Kayak di pasar lah istilahnya, Kang. Di pasar? Jelas, Kang. Itu kurang lebih durasinya berapa lama, Mang? Nah, setelah lama juga.
cukup lama ya? Lama, makanya kita langsung semuanya, ayo baca ayat kursi. Aha. Baca ayat kursi semuanya sambil istighfar. Diingat-ingat lagi dosa atau ada apa gitu kan. Iya. Teman-teman semuanya. Nah, nggak jauh setelah kita baca doa, sholawat dan lain sebagainya, gimana sih kayak orang ketakutan Pasti kan? Karena panik benar-benar jelas banget kan. Iya. Pas dicek gak ada siapa-siapa. Baca ayat kursi semuanya, berdoa. Nah, sana hilang nih kan. Hilang, oke, udah hilang. Nah, kemudian paksa tidur nih, mau nggak mau harus tidur. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau harus tidur semuanya. Tidur. Oke, kejadian itu udah selesai. Nah, setelah itu kebangun saya kan. Teman-teman juga nggak tahu udah pada tidur, nggak tahu enggak ya kan? Iya. Karena saya emang bener-bener gak enak hati itu kan. Gak enak hati. Kebangun. Dewi nangis. Dewi tiba-tiba nangis. Dewi nangis. Pengen pulang, gak mau di sini, pengen pulang. Gitu kan? Tadi saya kaget kan. Iya. Lihat deh kayak gitu, akhirnya bangunin lagi semuanya. Bangunin. Orang semua istighfar, jadi kayak nggak setengah sadar gitu kan. Setengah sadar gitu. Setengah sadar. Ya, langsung lagi dikerumunin, baca doa lagi dan sebagainya. Kita akhirnya dia tuh katanya disuruh pulang, nggak boleh ke gunung ini katanya. Sama siapa lo? Pas dia udah sadar, dibangunin, kenapa kamu mimpi, katanya nggak boleh ke gunung ini, harus pulang. Kalau enggak ada yang sebagian dari kita ada yang meninggal. Dewi mimpi, sorry nih Kang, saya potong lagi ya. Dewi, ada sosok yang mendatangi Dewi di dalam mimpinya untuk menyuruh dia pulang gitu. Ya mungkin ya kan, wallahu alam gitu kan. Dia setengah sadar kayak gini, pengen pulang, nggak mau di sini. Gitu kan. Akhirnya yang biasa dikelimun lagi, ngaji lagi. Ya dia sadar nih, nah ngomong kayak gitu. Coba ditenangin lah ya. Coba ditenangin. Ngomong kayak gitu otomatis panik kan kita semua. Apalagi ngomong kalau diterusin ada yang meninggal ya. Kita juga langsung di sana kan. Dan gak enak banget sih kalau dilanjutin gitu kan. Ya saya di sana tuh setel murotal, dikencengin lah istilahnya tuh di handphone tuh. Nah di sana udah setelah peringatan itu kita langsung kembali tidur lagi. Udah sampai itu nggak ada kejadian aneh lagi Kang. Setelah itu tidak ada lagi ya? Setelah kita dapat pesan itu melalui si Dewi ini, nggak ada istilah nama, nggak ada keanehan lah. Iya. Normal tidur, bangun pagi, sholat subuh semuanya dibangunin pagi. Kita berumbuk nih, gimana nih, kita lanjutin atau enggak? Kita yang pertama, yang egois ada teman saya kan udah jauh-jauh sih, itu cuma itu kan. Tapi kita coba rumbuk lagi, takutnya ada apa-apa juga kan. Mereka sendiri juga udah ngerasain kan keanehan dari pos 2 gitu kan. Akhirnya berumbuk lagi dari sana. Gara-gara pesan itu kita memutuskan tidak melanjutkan perjalanan. Oke, di situ disepakati bahwa ya kayaknya balik aja ya gitu, kayaknya karena dengan keanehan dan itu kejadian agak lumayan bikin merinding juga ya emang ya. Oke, balik ya jadinya ya. Akhirnya kita memutuskan untuk turun kembali. Dan anehnya ketika kita sudah lewat dari pos 2 nih kan, kita lihat dari pos 2 ini si cewek yang kemarin sakit itu normal lagi, tiba-tiba normal lagi, sehat lagi. Padahal pas turun dari pos 4 masih agak demam. Dia tuh pas lewat ini sehat lagi gitu kan. Wallahu alam gitu kan. Maksudnya aneh banget gitu kan. Tiba-tiba seger lagi nih bocah nih. Itu si Dewi apa si Sarah yang tiba-tiba? Dua-duanya tiba-tiba sehat. Padahal asalnya pada demam gitu kan. Oke. Ya turun lewat dari pos 2 nyampe BC. Ceritain juga ke pihak base camp gitu. Katanya untung kamu balik lagi setelah menemukan itu. Kalau misalnya melanjutkan perjalanan nggak tahu
kata orang warga lokal di sana. Warga lokal sampai bilang kayak gitu. Untungnya kamu turun lagi. Juga ya. Itu kan, aduh bener-bener istilahnya melanjutkan perjalanan ngeri banget gitu Kang ya. Iya. Berarti kayaknya ada hubungannya, maksudnya masih ada hubungan dan kaitan dengan mimpi Dewi itu ya. Iya. Sampai warga lokal bilang kalau misalkan perjalanan rombongannya Mamang Asep dilanjutkan itu ya dalam tanda kutip akan ada hal-hal yang tidak diinginkan mungkin ya. Oke. Gitu. Itu ceritanya kan? Iya. Oke. Mantap sekali ya. Tidak terlupakan kan? 2 tahun kemarin ya berarti ya, 2022 ya berarti. Iya, 2022. Iya. Tapi saya sempat penasaran sih, Mang. Ada satu pertanyaan yang pengen saya tanyain juga, Mang. Itu memang apakah sebelumnya Mang Asep juga tahu kalau Gunung Lawu tuh memang ada cerita-cerita seperti itu, atau memang tidak ada firasat sama sekali atau cerita dari siapapun gitu? Hati-hati. Kalau menurut Mamang Asep sendiri itu penyebabnya tuh apa ya? Kenapa bisa sampai didatengin, dilempar sampai dikerumuni sama orang-orang itu ya? Malam-malam itu. Kira-kira penyebabnya tuh kenapa, Mang? Kalau sebelum-sebelumnya sih Mamang ke Gunung Lawu emang sempat beberapa kali berarti. Beberapa kali kan Mamang mendaki ke Gunung Lawu. Itu aman-aman aja sih kan. Aman-aman aja. Jadi baru kali itu saja. Kali itu sama saja ya. Mereka gitu kan. Untuk dari adab, dari apa-apa tidak ada yang masalah kalau menurut Mamang kan, dari adab baik ke sama manusia, gitu kan. Itu masing-masing gitu kan ya. Nggak ada permasalahan nih. Nggak ada permasalahan sama sekali. Cuman kan kalau Gunung Lawu ya terkenal dengan mistisnya Kang ya. Masih kuat banget. Dan itu saya juga nggak paham, nggak jelas juga gitu kan. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Jadi kita yang kena kayak gini gitu kan. Nggak tahu. Tapi kalau emang misalnya Gunung Lawu emang gunung paling angker sih Kang. Sejauh ini? Pas dibaca itunya juga kan, pas sebelum menuju ke puncak juga melewati Pasar Setan Kang. Pasar Setan itu dinamain Pasar Setan karena setelah ditanya-tanya lagi ternyata Pasar Setan ini tempat bertransaksinya jin-jin yang ada di Gunung Lawu, semuanya di sana. Di sana ada yang namanya Pasar Setan. Pasar Setan. Dan itu selalu ramai di malam Jumat katanya Kang ya. Banyak para pendaki juga ketika malam tiba-tiba rame katanya kan. Sering terjadi di malam Jumat. Kalau gitu berarti setelah tahu cerita itu, berarti bukan cuma saya gitu kan. Yang pernah mendengarkan keramaian-keramaian. Soalnya kan saya juga tiba-tiba rame tuh di kerumunan kayak gitu kan. Setelah mendengar dari warga lokal. Gitu ya. Tapi untuk penyebab kenapa rombongan saya yang kena itu wallahu a'lam, nggak tahu. Oke. Menarik, cukup menarik ya teman-teman dari Losmen Bawah. Mungkin ya tadi cerita dari Mamang Asep tentang pengalaman yang mungkin agak susah untuk dilupakan Bang ya. Bahkan tadi juga sampai saya juga ikut merinding sih Mang. Tiba-tiba ada yang lempar, tiba-tiba ada yang kelilingin. Yang disebut Pasar Setan itu kalau lumayan sih Bang ya. Ya begitu teman-teman ya. Jadi di konten kali ini, di video kali ini kita mungkin dapat pelajaran juga, pengalaman dan kisah dari Mamang Asep ya gitu, tentang bagaimana bahwa persiapan ataupun ketika kita ingin melakukan pendakian itu harus dipastikan dulu yang pertama itu kesehatan ya, fit badan ataupun fisik maupun mental pasti ya, harus kita benar-benar siap banget. Itu berani banget tuh yang baru-baru mendaki tiba-tiba naik ke Gunung Lawu, padahal itu cukup angker ya dibilangnya dalam tanda kutip ya, Gunung Lawu tuh agak lumayan gitu. Jadi teman-teman
kita dapat pelajaran sekali lagi dari Mamang Asep. Yang pertama, pastikan badan, fisik maupun mental kita itu siap untuk mendaki atau melakukan pendakian. Mau ke gunung manapun ya mungkin ya Mang ya. Betul. Karena itu mungkin syarat utamanya kita untuk bisa melakukan pendakian itu. Yang kedua mungkin tadi juga ketika saya tanyakan ke Mamang Asep, apa sih sebenarnya penyebab hal itu bisa terjadi? Ya mungkin wallahu alam ya, kita tidak ada yang tahu, tapi ya mungkin saya dapat pesannya yang saya tangkap dari obrolan Mang Asep, gimana kita itu tetap harus bisa jaga etika, adab ya, entah itu dengan sesama manusia, di mana tempat kita dipijak, ya kita harus bisa menghargai siapapun ya, termasuk makhluk-makhluk lain ya gitu, termasuk alam itu sendiri. Jangan sampai ya kita apa ya, kalau bahasa Sunda itu bilangnya sombral atau tidak menghargai siapapun mereka yang lebih dahulu ada di sana gitu. Ya cukup menarik sih kisah-kisah kali ini yang diceritakan oleh Mamang Asep. Gimana menurut teman-teman nih? Kalau teman-teman suka sama konten ini, jangan lupa untuk support terus channel Losmen Bawah ya, dengan klik tombol like, comment, and subscribe. Oke? Begitu aja. Jangan lupa juga untuk di subscribe ya, kalau barangkali teman-teman tahu nih Mamang Asep yang suka ngonten juga ya, konten-kontennya kan naik gunung juga ya Mang ya. Betul. Naik gunung, terus apa lagi Mang? Traveling ya? Traveling. Boleh Mang, dikasih tahu dong YouTube-nya apa? Jangan lupa di follow YouTube Mamang. Iya. Tulis saja Mamang Asep. Mamang Asep, ayo gaskeun. Siapnya. Gaskeun. Sama TikTok juga jangan lupa di follow ya. Nah. Ditulis aja di pencarian Mamang Asep pendaki juga keluar. Mantap. Siap. Begitu aja teman-teman, Losmen Bawah, terima kasih. Selamat malam dan sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.